Dan inilah surprise bahwa komunis bisa dihancurkan di Indonesia. Oleh apa? Oleh gerakan massa, oleh situasional. Jadi kalau Pak Harto itu mengatasi situasinya pada tahun 65, keadaan kacau balau dan kemudian mempersatukan ini situasi, kemudian menyelesaikan ini karena perintah Bung Karno juga membentuk mahkamah luar biasa. Diselesaikan semua situ. Siapa yang situ yang terlibat dan siapa yang sini semua negara termasuk negara Cina yang terlibat di dalam kudeta ini memberikan dukungan dengan 100.000 pucuk. Ya. Jadi dalam hal ini kita kelihatan dari sejarah penelitian Victor Marfit, saya ada di Jakarta dan saya mengetahui itu semuanya. Jadi untuk itu kalau umpamanya Ibu Sukma membantah bahwa Soeharto ini adalah orang kesayangan Bung Karno. Orang kesayangan Bung Karno. Jadi untuk itu maka ekonomi jadi bagus, disederhanakan adanya satu golongan 2 partai, ini sangat membantu Indonesia kecuali nanti pada saat yang terakhir pada tahun 97-98 karena memang di seluruh dunia sedang terjadi resesi di seluruh dunia. Jadi ini nggak bisa. Jadi kalau itu kalau pandangan saya bukan sebagai mantan tentara, tapi berdasarkan saya pelajari sejarah dan saya pernah ikut di sini di dalam kehidupan, Pak Harto pantas untuk menjadi pahlawan karena jasa-jasanya. Baik, itu. Sekarang Ibu Sukma mau jawab. Pak Kiflan, saya berlainan dalam pemikiran dan sayang sekali tadi waktu saya bicara Bapak terlambat datang. Oh dengar. Iya, jadi artinya setahu saya tidak demikian bahwa Soeharto adalah kesayangan Bung Karno karena setahu saya kesayangan Bung Karno adalah Jenderal Ahmad Yani. Dan selalu yang saya lihat di istana untuk berdiskusi soal politik adalah Pak Yani. Tidak ada saya pernah lihat Soeharto di dalam istana. Gitu ya. Kebetulan juga Yani memang lingkaran dekat dengan Bung Karno. Iya. Pak Harto ini adalah komandan lapangan pasukan. Jadi saya nggak bisa katakan jadi kalau menyelamatkan Bung Karno mau dikudeta oleh Jenderal Darsono, kemudian ditugaskan untuk merebut Papua, dan ini perintahnya kenapa? Karena percaya Bung Karno. Kalau nggak percaya, ya karena artinya itu kan sudah di dalam. Pak Harto dulu ketika oleh Pak Nasution ditarik dari Pangdam 4 dan tidak dikasih jabatan. Perintah Bung Karno supaya kasih jabatan dan kemudian jadikan Pangkostrat. Bapak lebih Bayangkan setuju begitu. dengan informasi dari Ibu Sukma. Informasi yang lebih memihak kepada Pak Harto. Tapi kalau saya lihat sendiri, saya juga sebagai saksi di dalam perjalanan bapak saya berpolitik. Ya, jadi saya sanggah itu, saya sangkal itu bahwa kesayangan Bung Karno adalah Jenderal Ahmad Yani memang karena selalu saya lihat di istana, bukan Soeharto. Kemudian di dalam surat SP 11 Maret tidak dilakukan dengan baik oleh Soeharto. Karena di situ ada poin bahwa harus adanya musyawarah dengan presiden dan para panglima. Tapi tidak, Soeharto jalan sendiri. Pembubaran PKI itu adalah keputusan Soeharto sendiri. Di dalam itu tidak ada disebutkan musyawarah, baca Super Semar. Iyalah artinya. Mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu. Iya perlu, tapi dia melakukan ada. Dalam sejarah, dia melakukan koordinasi dengan panglima angkatan lain. Iya, saya baca dalam sejarah. Iya itu maksud saya. Ya, itu ada dia lakukan. Loh iya tidak dengan jadi kata-kata. Ibu kan waktu itu bukan sebagai orang yang mengetahui persoalannya. Sama dengan saya, tapi saya baca Bapak sejarah. jangan menyepelekan. Saya umur 14 tahun saya mempelajari itu. Saya di ring yang pertama ya Pak. Iya, di ring pertama saya juga membaca sejarah. Iya, tapi itu kalau maksudnya. Walaupun Ibu mengalami semuanya itu ya. Saya minta tidak. Ya, jadi kalau Ibu memang kalau itu bentar ya. Memang yang dekat dengan kesayangan Bung Karno kita dengar Ahmad Yani karena beliau lingkaran dekat dengan Bung Karno. Ini komandan lapangan. Dan ini kalau dia nggak komandan lapangan ditunjuk, dia kan nggak. Sudahlah jangan dengan polesan. Bung Karno merasa, Bapak tahu, waktu Bung Karno ditahan sebagai tapol nih Pak, tahanan rumah tapi ya, tahanan rumah Pak. Bung Karno menangis terseduh-seduh dengan tragedi yang terjadi di bangsa ini. Ya, betul. Dan beliau berkata bahwa Soeharto adalah mengkhianatinya. Itu kan Bapak nggak tahu, saya yang tahu. Iya, Ibu tahu. Ya. Tapi Ibu tahu nggak bahwa Bung Karno mau dibunuh dan mau diserbu massa? Siapa yang ngamankan? Kan Pak Harto toh?
Kalau nggak diserbu massa. Ya masa Karena itu waktu kan masa kami juga Buata itu sedang bergerak sudah untuk direkayasa. bagaimana karena dianggap Gerakan terlibat dan mahasiswa dianggap pada waktu Ya, itu. dua-duanya tidak bisa kita buktikan sekarang. ya Ya, saya hanya berharap kita semua merenungkan ada pepatah lama atau kebijakan lama di Jerman. Orang yang paling kesepian itu adalah orang yang paling baik. Orang yang paling disakiti justru orang yang senyumnya paling lebar. Orang yang sedih justru orang yang bijak. Saya kira layak untuk kita pakai bersama-sama. Kita rehat dulu sejenak.